Bab 2697. Minta dibunuh, benaran. Seluruh langit berbintang tiba-tiba menjadi tenang. Beberapa saat kemudian terdengar sebuah suara lagi, kultivator pedang yang angkuh, kamu akan menanggung resiko ini. Kultivator pedang menganggukkan kepala, mohon bunuh saja, benaran. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan ruangan di tempat terdistorsi dan berlapis secara langsung. Sungguh menakutkan. Namun, ruangan di sekitar kultivator pedang tampak aman dan baik-baik saja. Detik berikutnya, jempol kultivator pedang bergerak, pedang panjangnya terangkat ke langit. Slap. Suara robekan bergema di tempat kejadian. Setelah itu, sebuah raungan tiba-tiba bergema di atas kepala kultivator pedang. Dalam waktu yang singkat, sepasang mata itu menjadi ilusi. Melarikan diri. Pedang panjang itu jatuh dari langit, pedang itu otomatis jatuh ke sarung pedang kultivator pedang. Kultivator pedang berjalan menuju kejauhan. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat kejauhan, matanya seperti sedang menjelajah dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu yang singkat, dia tiba-tiba tertawa, ilmu pedang benci, menarik sekali, kebencian berasal dari cinta, itu memang ilmu pedang cinta, mengandung arti tak terhitung. Saat mengatakan itu, dia menatap ruang kehampaan yang tak berujung, ada 3 penyesalan dalam hidup. Pertama, tidak bisa bertarung dengan ayahmu, dia menghancurkan seni bela diri dan rela mati, ini merupakan penyesalan pertama. Penyesalan kedua adalah tidak dilahirkan di era jalan surga untuk melawan para pahlawan jalan surga dan takdir langit, ini yang merupakan penyesalan kedua. Kamu dan aku tidak berada di era yang sama, ini merupakan penyesalan ketiga. Tapi untungnya, aku bisa menunggumu. Ilmu pedang sedang dalam perjalanan, aku jalan 1 langkah dulu, aku akan menunggumu di puncak ilmu pedang. Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Dalam waktu yang singkat, bayangannya menghilang di langit berbintang yang jauh. Di sisi lain, kedua wanita berjalan berdampingan. Dunia yang mereka berdua tinggali adalah kekacauan alam semesta, dikelilingi oleh penghalang kabut abu-abu gelap, semuanya tidak begitu nyata. Kedua wanita itu adalah Denskiki dan Tako. Pada saat ini, badan kedua wanita itu terdapat banyak luka. Kedua wanita itu memiliki ketinggian yang sama dan terlihat seperti 2 gadis kecil. Pada saat ini, Denskiki tiba-tiba berkata, "Mengapa kemarin kamu mau bantu bocah itu?" Tampaknya bocah itu merupakan warrior yang saat itu, bisa dikatakan Tako telah mengambil nyawanya untuk membantu warrior yang. Tako berkata dengan nada suara yang rendah, "Dulu aku pernah lemah. Pada saat itu, dia yang merawatku. Kebaikannya terhadapku tidak mengandung niat dan tujuan apapun, hanya kebaikan murni." Setelah mengatakan itu, dia melirik Denskiki yang berada di sampingnya, "Bagaimana denganmu?" Denskiki menggelengkan kepala, "Awalnya, aku hanya ingin bantu Yana, dia pernah berjasa padaku. Setelah bergaul, aku menyadari bahwa meskipun orang ini melakukan sesuatu tanpa berpikir, tetapi dia cukup nyata dan tidak jahat, dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya lebih penting daripada nyawa dirinya. Terutama sikapnya terhadap leluhur elf, dia sama sekali tidak memiliki niat lain, itu adalah cinta yang murni, tidak heran bocah itu ingin mengikutinya seperti ini." Tako mengangkat sudut mulutnya, tetapi tidak berbicara. Denskiki melirik Tako dan berkata, "Apakah kamu tertarik melakukan sesuatu?" Tako berkata dengan suara rendah, "Ayo." Denskiki menepuk bahu Tako dan tertawa terbahak-bahak. Dalam waktu yang singkat, bayangan kedua wanita itu bergetar,
tubuh mereka langsung merobek di ruang hampa dan bergegas menuju kejauhan. Dunia ketiadaan. Pada hari ini, Dewi tiba-tiba berhenti, tidak jauh di depannya muncul sebuah bayangan ilusi. Dewi menatap bayangan ilusi tersebut, dia sudah pergi. Bayangan ilusi itu berkata, "Sudah." Dewi menganggukkan kepala, "Baguslah kalau begitu." Bayangan ilusi berkata, "Apakah kamu tertarik untuk pergi ke tempat lain?" "Kemana?" tanya Dewi. Bayangan ilusi itu berkata, "Kamu sekarang telah menelan dunia hampa yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan kamu sudah berada di puncak alam takdir. Jika kamu ingin meningkatkan, kamu harus menelan keberadaan yang lebih kuat." Mata Dewi sedikit menyipit, di atas ruang Nine Layer. Bayangan ilusi itu mengangguk, "Iya." Dewi menatap bayangan ilusi itu lumayan lama, "Sudah kenal begitu lama, bagaimana menyapamu?" Bayangan ilusi terdiam sejenak, lalu berkata, "Kaisar manusia." Dewi sedikit mengernyit dan hendak bertanya. Pada saat ini bayangan ilusi itu berkata lagi, "Generasi pertama Kaisar manusia adalah ayahku, meninggal di tangan jalan surga, aku adalah generasi kedua." Setelah mengatakan itu, dia menatap ruang kehampaan, "Dan kamu akan menjadi generasi ketiga." Dewi tampak bingung, "Apa maksudmu?" Kaisar manusia berkata, "Kedepannya kamu akan mengerti, ayo pergi." Setelah mengatakan demikian, orang itu telah menghilang. Dewi terdiam sejenak, lalu mengikutinya. Di lorong ruang Nine Layer, warrior yang sedang memegang pedang dan menebas ruangan yang berada di depannya dengan semangat. Menyerang hingga di tepi ruang 4 dimensi. Pada awalnya santai saja, tetapi semakin jauh ke belakang, warrior yang merasa semakin sulit. Ruang-ruang itu tidak hanya semakin keras, tetapi kekuatan mereka juga semakin kuat, dan tidak ada habisnya. Perlahan-lahan, warrior yang mulai merasa kewalahan. Namun, dia tetap bertahan. Faktanya, jika dia menggunakan pedang Slater Langit, pedang Reanimation dan pedang Isolated, dia bisa mencapai tepi angkasa alam semesta 4 dimensi dengan mudah. Tetapi dia tidak mau. Dia ingin mengandalkan kekuatan sejatinya untuk keluar dari sini. Tanpa senjata ajaib, warrior yang tetap kuat. Senjata ajaib bisa digunakan, tetapi tidak boleh sampai tergantung. Sekali ketergantungan, maka akan kehilangan diri sendiri dan bahkan akan terjatuh. Kekuatan diri sendiri adalah kekuatan yang sebenarnya. Di dalam pagoda Hongmeng, Shiro masih sedang mengutak-atik pedang Slater Langit. Pedang Slater Langit tidak memiliki elf, kekuatannya akan mengalami penurunan, jadi setiap hari dia menghabiskan banyak waktu untuk mengutak-atik pedang ini, berharap roh pedang ini bisa terbentuk, sehingga warrior yang bisa menggunakannya. Hal yang perlu disebutkan adalah Drago telah mencapai alam takdir, sedangkan Calves, Tiger dan yang lainnya masih kurang sedikit. Tentu saja, walaupun mereka mencapai alam takdir, warrior yang juga tidak akan membiarkan mereka terlibat dalam pertempuran. Lawannya pada saat ini bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh orang biasa dan siluman monster. Membiarkan Drago dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran sama seperti membiarkan mereka mati. Satu-satunya yang bisa membantu dan bergabung dalam pertempuran sekarang adalah Yana. Warrior yang percaya bahwa jika Yana bangun, Yana pasti merupakan tokoh yang paling menakutkan, bahkan dirinya saja mungkin tidak bisa mengalahkan Yana. Yana sangat berbahaya. Di luar pagoda Hongmeng. Bong! Seiring dengan suara ledakan, seluruh tubuh warrior yang terbang terbalik, dia terbang puluhan ribu kaki. Di udara, warrior yang memuntahkan darah dari mulutnya. Ledakan. Warrior yang membanting kakinya dan memaksa dirinya untuk berhenti. Di kejauhan,
Saluran luar angkasa yang sebelumnya telah dibelah olehnya mulai pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, sebuah tekanan yang hampir mencekik orang segera masuk. Wajah warrior yang langsung berubah. Dia terus mundur, tetapi tekanan itu tidak berhenti sama sekali, justru semakin kuat. Tidak bisa mundur. Warrior yang berhenti, dia melihat kejauhan, ekspresinya perlahan-lahan menjadi dingin. Dia mengetahui dengan jelas bahwa jika dia terus mundur begini, dia takut dia akan mundur ke ruang Nine Layer. Masuk. Warrior yang memegang pedangnya menggunakan dua tangan dan perlahan-lahan mengangkatnya di atas kepala. Detik berikutnya, kaki kanannya menghentak dengan kuat, seluruh orangnya menebas lurus menuju kejauhan. Slap. Di tempat kejadian, seketika terdengar suara tajam yang menusuk telinga, ruang yang dilewati warrior yang terbelah dalam sekejap. Dalam waktu yang singkat dia tiba di depan kekuatan itu. Seketika hening, bong. Sebuah ledakan yang mengejutkan bergema di lokasi kejadian. Setelah itu, sebuah bayangan Taois langsung terbang keluar. Bayangan ini adalah warrior yang dirinya sendiri saja tidak tahu seberapa jauh dia terbang. Yang dia tahu hanyalah dia semakin jauh dari tepi alam semesta 4 dimensi. Begitu berhenti, warrior yang belum sempat menekan ketidaknyamanan yang kuat di tubuhnya, ruang yang berada di depannya tergulung lagi. Krek. Seluruh tubuh warrior yang telah retak. Warrior yang menggerakkan tenggorokannya dan menelan darah yang masuk ke tenggorokannya dengan paksa, kemudian dia melompat dan menebas dengan pedangnya. Bong! Sepasang tangan warrior yang gemetaran hebat dengan pedang tersebut, kemudian seluruh orangnya terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya telah putus. Dengan demikian, warrior yang terus mundur. Sekitar 3 jam kemudian, retakan sobek tiba-tiba muncul di ruang Nine Layer alam semesta 3 dimensi. Tak lama kemudian, sebuah bayangan jatuh. Setelah itu, suara yang keras tiba-tiba terdengar di ruang ini. Warrior yang terbaring di tanah, tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, sebuah bayangan Taois datang ke sisi warrior yang. Orang yang datang itu adalah Immortal Yin Yang. Immortal Yin yang melirik bagian atas kepalanya, retakannya telah pulih, dunia telah kembali damai. Immortal Yin yang menatap warrior yang telah jatuh ke tanah, dia menggelengkan kepala, bocah yang kasihan. Pada saat ini, tubuh warrior yang tiba-tiba bergetar, kemudian dia perlahan-lahan bangkit. Warrior yang melirik Immortal Yin Yang dan berkata, "Senior juga berada di sini ya?" Immortal Yin yang tersenyum, "Kenapa, kamu dipukul hingga kembali?" Warrior yang menganggukkan kepala, "Hal ini tidak perlu merasa malu. Memang kenyataannya tidak bisa mengalahkannya, dia bukanlah orang yang sangat mementingkan reputasi." Reputasi? Tidak, dia merupakan orang yang tidak tahu malu. Warrior yang duduk di samping dan mulai menyembuhkan luka. Saat ini, dia harus menyembuhkan lukanya secepat mungkin. Jika bertemu orang dari tanah eskatologi agak repot. Setelah tenang, warrior yang berpikir kembali. Dia agak meremehkannya. Pada awalnya, dia tidak memiliki kekurangan, dia merasa hal itu tidak sulit. Tetapi ketika dia benar-benar melangkah ke tepi ruang alam semesta 4 dimensi, dia menemukan bahwa dia agak ceroboh. Kesulitan itu dimulai dari sana. Jika dia menggunakan pedang reanimasi atau pedang isolated, dia pasti bisa naik dengan mudah. Kedua pedang ini sangat istimewa, terutama pedang isolated yang memiliki pengekangan alami terhadap ruang. Namun, dia tidak ingin demikian. Kadang-kadang mengambil jalan pintas bukanlah hal yang baik, karena jika mengambil terlalu banyak jalan pintas, akan kehilangan diri sendiri. Pada saat ini, Immortal Yin yang tiba-tiba berkata, "Kamu seharusnya hampir tiba di tepi."
Warrior yang menatap Immortal Yin Yang berkata dengan nada suara yang rendah, bukan ruang Nine Layer yang menyerangmu, tetapi alam semesta 4 dimensi di luar ruang Nine Layer, lalu ruang di sana melakukan pembelaan diri. Mengenai ruang Nine Layer ini, spiritualnya sudah dihancurkan, sudah tidak berguna lagi. Alam semesta 4 dimensi. Warrior yang menganggukkan kepala, dia langsung mengerti, pantesan begitu mengerikan. Pada saat ini, warrior yang sepertinya teringat sesuatu, dia tiba-tiba menatap Immortal Yin Yang, apakah ruang ini tidak ada elf? Immortal Yin Yang mengangguk, apa? Bukankah sebelumnya kamu sudah mengetahuinya? Warrior yang tercengang, tak lama kemudian sudut mulutnya terangkat sedikit. Tidak ada elf. Kalau begitu minta Shiro menciptakannya. Bersambung.